kalian, welcome back to Cerita Alumni ya. Dimana hari ini kita akan berbagi cerita banyak banget dari alumni kita Universitas Sudianus Wantoro. Dari pengalaman di bangku kuliah, lalu suka dukanya nih ya. Jadi mahasiswa di program studi Fakultas Udinus itu apa aja sih. Terus pengalaman dari organisasi, hingga juga perjalanan karir atau the journey of his career gitu ya. Nah hari ini seperti biasa ya, cerita alumni bareng sama kita berdua, yaitu aku Indira dan juga temen gue ada Om Sis ya. Lo, gue, N. Jangan dong Om. Enggak nih. Om Sis, hari ini tuh ini bakal jadi tema yang menarik ya, karena kita tuh selain ngobrolin tentang IT dan juga mindset orang IT ya. Ini core-nya Udinus nih. IT itu core-nya Udinus. Betul banget ya. Dan kenapa sih IT Udinus tuh digandrungi banyak mahasiswa gitu kan ya Om ya. Kalau dari Om sih sendiri ngelihat sekarang tuh IT itu gimana sih Om ya, apalagi di Indonesia lah. Sekarang kan dunia kan semakin canggih ya. Apa-apa kita butuh teknologi ya. Teknologi kan irisannya deket sama orang-orang IT ya. Sampai tadi ada istilah, ada trouble IT datang udah bener duluan gitu ya. Ada istilah gitu ya. Iya. Belum dibenerin tiba-tiba udah lancar aja gitu. Okay. Nah ini sebenarnya berarti kita harus mengungkap kasus ini dong Om. Iya. Oh iya, kita juga harus gali-gali informasi juga nih ya sama alumni kita yang datang di studio mini kita, yaitu ada Kak David, ini lulusan dari Teknik Informatika. Halo Kak David. Ya halo Kak Indira, Om Sis. Oh iya. Orang IT kayak gini ya, kalem-kalem gitu ya. Berarti aku nggak kalem. Enggak, kamu kalem juga. Tapi Kalempit. ngawur ya Om Sis tuh ya. Kak David gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau Om Sis gimana? Sehat. Agak capek juga sih, kemarin 3 hari kita maraton. Kenapa itu? Ya Popnas. Pomnas. Popnas apa? Oh iya Pomnas. Ya ampun, Pomnas. Oh itu ngapain aja Om Sis? Itu kita jadi broadcastnya cabur taekwondo. Oh keren ya, 3 Iya, hari keren. berturut-turut. Iya, gitu. 3 hari. Tapi Non-stop. Tugasnya Om Sis ngapain aja tuh? Mantengin TV, kalau TV-nya mati dinyalain, Kalau gitu. tim IT-nya ngapain? Ya tim IT-nya kemarin enggak tahu. Enggak usah. Maksudnya kan Kasihan. support dari IT kan juga penting nggak Om, kalau misalkan acara-acara besar seperti itu. Kalau ya? IT kita di Pomnas ya hubungannya dengan internet ya. Oke, Ya, koneksi kan internet. koneksi internet, jaringan gitu aja sih. Oke, nah Supaya siarannya lancar itu tim IT bekerja keras. Oke, jadi sama halnya sama di perusahaan besar gitu ya. Kalau Kak David ini boleh dong kenalan sama Dinusian dulu yang ada di rumah ataupun yang lagi aktivitas nih ya, yang nonton kita hari ini. Kak David sekarang ini kerja di mana sih Kak? Oke baik, untuk saat ini saya sendiri bekerja di PT Putra Wijaya Kusuma Sakti, yang dimana itu anak perusahaan dari kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang, yang tergabung dalam holdingnya Dana Reksa. Dan untuk lini bisnis sendiri itu ada bidang jasa konstruksi, properti, terus ada facility management service, dan ada juga bisnis fiber optik seperti itu. Lebih ke desainnya atau buildingnya, bangunnya gitu loh Mas. Lebih ke building membangunnya seperti Membangunnya, itu. Iya, bukan ke desainernya gitu ya. bukan ya, ke jasanya untuk di kawasan industri di seluruh Indonesia seperti itu. Kalau di Semarang produknya apa Mas? Kalau di Semarang untuk sekarang mungkin lebih banyaknya di KIW untuk membangun kayak konstruksi, membangun pabrik-pabrik. Pabrik. Dan untuk properti saat ini sedang membangun kayak sport center seperti itu. Dan untuk facility management service itu sendiri kayak outsourcing karyawan pabriknya di kawasan industri seperti itu Pak. Oh gitu. Iya. Kalau satu divisi atau satu tim tuh IT-nya berapa? Kalau untuk IT sendiri kebetulan baru saya sendiri di kantor untuk mensupport kebutuhan internal seperti itu. Ini perusahaan yang baru berkembang. Kan anak perusahaan ya Mas ya? Anak perusahaan betul. Dan tahun ini baru tahun ke-7 sih. Seperti itu baru berkembang ya, baru berdiri juga. Lagi lucu-lucunya 7 tahun itu. Aku juga masih gemes-gemesnya Om. Om sih juga nih. Oke, berarti kalau anak Pegang-pegang. perusahaan baru ke tahun ke-7 gitu ya. Iya, Dan tahun ini ini kan ke-7. kalau bisa dibilang kan Kak David ini kan sendirian gitu ya. Iya. Apa aja sih yang di-handle setiap harinya? Mungkin lo yang di handle tuh
untuk dalam IT kan luas ya Kak, mungkin bisa dari mengembangkan sistem, Oke. terus juga mengembangkan server baru, terus juga untuk mungkin ada terkait kendala IT support gitu biasanya ke saya juga masuknya Kak, seperti itu. Oke, berarti harus serba bisa. Harus serba bisa. Dan tentunya nantinya akan banyak pengalaman juga untuk Kira-kira diri problem sendiri. yang sering muncul yang harus segera ditangani tim IT apa Mas? Kalau menurut pengalaman Kalau untuk yang sudah-sudah ini. kalau yang saya suka mungkin kalau lebih problem ke yang kayak hardware mungkin lebih kayak printer, laptop gitu juga sering. Namun untuk saya sendiri fokusnya itu lebih ke mengembangkan sistem informasi ke kebutuhan internal perusahaan kayak seperti digitalisasi proses bisnisnya seperti itu Pak. Misalnya kayak berarti ngembangin software juga ya atau Software bikin juga. software? Bikin software lah. Iya. Contoh kalau yang di kantor softwarenya apa? Mungkin kayak kan tadi kan sistem informasi ruang lingkupnya kan apa internet kantor kan? Iya, Apa aja Mas kira-kira yang di sekarang ini baru dibangun? Untuk saat ini mungkin yang saya kembangin untuk ada aplikasi e-arsip seperti itu ya Pak, untuk digitalisasi arsip biar agar masuk ke sistem seperti itu, dan juga untuk kalkulator perhitungan jasa nanti yang digunakan oleh tim marketing seperti itu, dan juga ada kayak peminjaman ruangan dan mobil seperti itu Pak. Itu online ya berarti ya? Iya online nanti via website semua seperti itu Pak, jadi meninggalkan sistem manual seperti itu. Oh, dan yang paling lama pengerjaannya itu dari yang ketiga tadi disebutin Kak David, yang paling lama atau mungkin yang challenges banget itu yang mana? Mungkin yang paling challenging tuh aplikasi yang e-arsip itu sih, karena itu lumayan kompleks karena ada akses-akses untuk membatasi keamanan seperti itu Kak. Oh, itu namanya tadi apa? E-arsip. E-arsip Iya, ya. Jadi betul. itu nantinya dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen gitu. Iya betul sekali. Oh, Dan hanya dibatasi oleh akses-akses tertentu. Jadi semua pihak itu tidak bisa mengaksesnya seperti itu oke, Kak. berarti yang bisa hanya Pihak-pihak tertentu saja yang diizinkan seperti itu. oh, keren ya berarti ya. Ya keren. Bisa. Iya. Jadi itu untuk perusahaan dan dia bekerja sendiri lah hitungannya lah ya. Oke, dan itu semua yang sudah tadi disebutin sama Kak David, ini masih ada yang lagi on proses nggak? Maksudnya bikin sesuatu atau bikin ya yang berbasis website gitu? Ya itu tiga-tiganya juga masih proses, dan nantinya juga ke depan udah banyak list yang menunggu dari divisi lain seperti itu juga. Apa Mas? Salah satunya apa? Salah satunya ada aplikasi untuk XR sih, HCIS itu namanya, Human Capital Information System seperti itu. Oke, nanti diceritain lagi ya, ini mungkin planningnya atau cara buildingnya tuh kayak gimana gitu ya, Nah, iya. Kak David ya. Nanti juga tentang dulu pengalamannya kuliah itu seperti apa sih kok sampai sekarang ini dia jasanya untuk perusahaan di Kak David termasuknya juga nanti akan menjadi perusahaan yang besar kan ya Kak Amin, David ya. amin. Nanti Om Sis kita balik Oke, lagi ya. oke. Jadi di Indonesia jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Oke, Dinosian kembali lagi di Cerita Alumni bareng Indira, Om Sis dan juga Kak David. Kak David. Tadi tuh ada 3 apa ya proyek, kalau bilang proyek nggak Yang sih? sedang dikerjakan. yang sedang dikerjakan. udah Apa aja Mas tadi ongoing. Mas? Apa aja? Yang pertama ada e-arsip, terus ada kalkulator jasa, terus Oke. juga ada peminjaman. Oke, ada peminjaman Iya, ya, terus yang akan ini dikembangkan. akan dikembangkan. Tadi ada HCIS apa yo? Human Capital C-nya apa? C-nya apa ya? Berapa? Human Capital C Capital. C Capital. Iya. Oh, tentang HRD ya Mas ya? Iya betul. Pegawaian ya. Nah itu berarti kan otaknya ini kan harus apa ya Om, harus jalan terus ya, karena ini sebuah garda terdepan dari IT-nya perusahaan gitu loh ya. Pernah kepikiran nggak sih dulu Kak David ketika di bangku kuliah akan terjun dan juga akan menjadi seorang IT support atau IT officer gitu? Kebayang sih Kak, emang udah sukanya di dalam dunia teknologi Kak, seperti itu. Jadi ini kuliahnya terus kerjanya sesuai ekspektasi ya. Nanti larinya ke sini
kerjanya juga kuliah di sini, kerjanya juga sini sudah sesuai bayangan gitu ya, atau ada yang di luar bayangan Mas David nggak? Ada yang sesuai bayangan dan juga ada yang tidak seperti Yang itu. sesuai apa? Yang sesuai masih dalam dunia teknologi. Oke. Kalau yang nggak sesuai? Nanti itu ada kan dalam dunia teknologi kan luas ya Kak. Ada misalnya dalam pengembangan sendiri itu kan ada yang mobile, ada yang website seperti itu. Kebetulan dulu pas kuliah saya lebih sukanya di mobile seperti itu Kak. Mobile berarti ya smartphone ya. Iya, Lebih ke Android atau ke apa iOS? ke iOS sebetulnya. Kenapa Mas? Karena ya saya kan dulu kuliahnya selama kuliah itu ikutnya di apa yang namanya kegiatan iOS itu. Kebetulan teman saya juga kemarin di sini namanya Erlangga juga. Saya dan Erlangga itu membentuk komunitas iOS developer di kampus. Jadi emang lebih sukanya ngambil jalannya sebetulnya ke situ. Oke, tapi pada akhirnya untuk pekerjaan website ya? Iya betul. Namun sebelumnya juga saya sudah punya pengalaman magang dan bekerja itu di dunia teknologi mobile juga sebagai iOS developer. Jadi Mas ngomongin iOS, apa yang menarik Mas daripada iOS daripada Android? Karena itu di Indonesia lebih banyak peluangnya dan emang saingannya itu lebih sedikit karena jarang yang belajar mengenai hal tersebut. Seperti itu. Atau mungkin sistem keamanannya yang mungkin kayak iOS kan lebih tinggi, kalau Android kan mungkin kalayak umum enggak masuk ke dalam situ. Ya itu salah satu juga karena ya kalau iOS juga kan lebih eksklusif juga sih Pak seperti itu. Dan kalau dipelajari itu lebih mudah juga dibandingkan Android seperti itu. Jadi selama kuliah itu diajarkan di kampus nggak Mas tentang program mobile itu diajarkan nggak ya? Diajarkan Pak. Namun kan di mobile sendiri kan juga luas ya Pak. Mungkin ada Android, terus ada iOS, terus ada juga yang multi platform yang bisa keduanya seperti itu. Namun saya sendiri itu lebih fokusnya di iOS selama kuliah seperti itu. Oke. Nah ini kalau untuk terjun ke pekerjaan sekarang tentunya juga harus punya bekal pembelajaran lebih lengkap dong ya tentang pengembangan website ini gitu. Kalau Kak David sendiri gimana tuh nyiapinnya? Kalau saya sendiri mungkin kurang lebih kalau dalam dunia program tuh asal punya basic itu insya Allah bisa ke semuanya kayak seperti itu. Iya Jadi tinggal menyesuaikan aja teknologi yang dipakai apa seperti itu, tapi logikanya tetap sama seperti itu Kak. Oh basicnya tuh udah punya Udah punya, iya, dari seperti itu. kuliah terus juga punya pengalaman. Tadi pengalaman ini dapatnya dari mana aja? David atau ikut magang, seminar gitu? Kalau dulu saya semester berapa ya? Semester 6 itu selama saya membentuk komunitas iOS developer di kampus itu kebetulan disupport oleh Pak Hani, dosen saya dulu. Itu dibekali kayak device-nya, terus kayak ruangan labnya itu disediakan oleh beliau semua. Kalau dosennya gimana Mas menurut pandangan Mas David? Dosen-dosen Udinus ya, terutama yang di IT dalam mungkin ada beberapa program studi atau mata kuliah yang kurang paham atau materi yang kurang paham. Dosen-dosen Udinus gimana secara pengajarannya? Kalau dosen-dosen Udinus menurut saya itu bagus sih Pak, karena kan setiap ada sesi misalkan tanya jawab gitu lebih enak gitu buat sharing seperti itu Pak. Untuk dosen-dosen Udinus. Iya, open discussion seperti itu. Misalkan ada apa dan menanyakan sesuatu hal gitu untuk diskusi sangat open sekali. Oh, ini berarti OMSIS itu sekalian belanja aspirasi sebenarnya. Jadi nanti mahasiswanya harus dibanyakin diskusi, harus open discussion. Diskusi 24 jam asal pegang handphone aja dibalas, kalau enggak ya udah. Jangan 24 jam. Iya benar 24 jam. OMSIS open. Iya 24 jam. Kalau tanya jam 11, jam 12 itu kadang masih ada yang tanya tugas gitu. Kalau saya males ngetiknya karena mungkin penjelasannya perlu detail, kadang pakai voice note gitu, kadang masih ada jam segitu. Oh ini benar salah satunya gitu lah ya, Salah satunya, iya benar sekali. Tapi kalau untuk mata kuliah mungkin yang favorit atau yang mungkin most important selama kuliah itu apa menurut Kak David? Kalau menurut saya mungkin lebih, kalau awal-awal mungkin kalau di IT mungkin lebih ke basicnya dulu aja sih, yang mungkin di diperdalam seperti itu. Nanti insya Allah kalau untuk mau milih jalur kemana itu bisa, asalkan ada dasarnya itu tadi. Di semester awal itu dikencengin dasarnya dulu aja seperti itu. Kalau Mas David dulu lulusan SMA, SMK?
Kebetulan saya sendiri SMK Pak, Oh, SMK. Iya. SMK jurusannya apa, Mas? jurusannya TKJ. Oh, TKJ. Jadi ya cocok ya. Iya cocok. Jadi nggak terlalu menyesuaikan terlalu banyak ketika masuk kuliah gitu ya. Iya masih sejalur seperti itu Pak. Oke, dan kenapa pilih Udinus? Kenapa pilih Udinus? Karena Udinus sendiri kan ada teknik informatikanya terbaik di Jawa Tengah seperti itu kan. Oke, tapi selain ikut komunitas tadi udah membentuk komunitas, Iya. ada ikut organisasi mahasiswa yang lain mungkin atau enggak? Untuk organisasi saya fokusnya di semester awal Kak, dari maba sampai ke semester 5 atau 4 gitu. Kalau ikutnya himpunan mahasiswa teknik informatika HMTI. Oh, MTI. Iya. Kegiatannya ngapain aja itu Kak David selama ikut Ormawa? Selama ikut Ormawa kebetulan kan saya sendiri di Ketua bukan, HMT, bukan ya? di dokumentasi lebih banyak ngeditnya sih Pak seperti itu. Ngedit Iya apa? ngedit. Kayak misalkan ada acara untuk Instagram, poster dan lain-lain seperti itu. Oh ya cocok ya berarti ya. Cocok. Oke, jadi ikut Ormawa juga join di komunitas Iya. itu sebagai bentuk komunitas. Ada pengalaman nggak Iya. Mas selama masa kuliah menjadi maba di sini? Ada pengalaman yang mengesankan nggak? Yang mungkin sekarang masih diingat ya, atau menjadi kenangan manis lah gitu. Untuk kenangan pasti ada ya Pak. Pas maba itu kan kebetulan saya juga dulu angkatan online ya Pak. Oh, online waktu Iya, COVID. angkatan COVID juga kan untuk semuanya kan online ya di rumah masing-masing. Nah, tapi dari situ nanti tetap bisa berkenalan dengan teman-teman yang jaraknya jauh, bisa menjadi lebih dekat seperti itu, Pak. Oke, dulu cara pendekatan dengan teman-teman baru gitu gimana sih? Kalau dulu jujur ya Om Sis ya, dulu aku adalah setelah meet di online itu dosennya ada keluar. Nah, kita langsung open video, open voice semua. Jadi kita ngobrol di sana tuh tanpa dosen. Jadi hanya lewat situ. Kalau Kak David gimana? Kurang lebih sama seperti itu, dan lebih banyaknya juga kadang kan kita tanya-tanya ada yang sekitar domisilinya sama atau enggak seperti itu. Nah, kebetulan kalau dari saya sendiri dulu tuh banyak yang dekat, jadi lebih banyak main bersama di luar seperti itu, Pak. Nah, itu Om, itu saya dan Kak David ini adalah Tapi setelah online itu ngerasain kuliah offline juga nggak ya? Ketemu di kelas ngobrol-ngobrol gitu nggak? Atau Iya, belum semua? ketemu di kelas. ketemu ya Iya. masih kayaknya setengah periode kuliah ya langsung ngerasain offline kan ya. Yang ngerasain offline di semester 6 itu tadi. Tuh. Nah, ini juga mindsetnya kalau dari teman-teman kan, wah IT tuh susah, IT tuh lulusnya bakal lama gitu. Nah, Iya. itu gimana sih menurut Kak David? Nanti sekalian juga ada pesan harapan bagi generasi muda gitu ya, khususnya yang lagi sekarang kuliah di bidang IT ya. Nanti ya, Kak David dan juga Om Sis ya, kita break sebentar buat Dinusia, jadi jangan kemana-mana karena cerita alumni bakal balik lagi. Oke Dinusian, thank you ya masih stay bareng kita di cerita alumni. Dan ini terakhir tadi ya yang Indira Ini segmen tanyain. terakhir Iya, juga. segmen terakhir gitu. Nggak kerasa kan Om? Segmen episode ini bukan Iya, episode ini. episode ini terakhir. Iya. Bukan, iya kan? Iya, Iya. iya maksudnya gitu. Oke. Ini ngomongin tentang mindset atau yang pernah aku dengar gitu, kalau orang IT tuh lulusnya bakal lama gitu. Terus orang IT tuh susah gitu ya, apalagi penuh tantangannya. Kalau sama kuliah tugas-tugasnya tuh berat gitu, device-nya tuh harus mumpuni gitu kan. Ansos apalagi. Kak David gimana? Setuju nggak sih atau mungkin ada beberapa hal yang harus dipatahkan? Ada beberapa mungkin yang harus dipatahkan sih seperti itu. Apa itu? Misalkan lulusnya lama seperti itu sebetulnya enggak sih, itu tergantung dari diri sendiri juga. Oke. Dan mungkin tuh kalau kan anak IT juga dikenal ansos itu juga sebenarnya tidak, karena itu balik lagi ke diri sendiri, bagaimana cara kita mampu berkomunikasi dengan teman yang lain seperti itu. Kalau Mas David tipenya mahasiswa kupu-kupu atau mungkin ya juga ada punya jam waktu nongkrong gitu, ada nggak anak-anak IT gitu?
Mungkin kalau saya pribadi mungkin ada jam kayak jam kuliah juga ada nongkrong untuk balance lah seperti itu untuk kehidupannya pribadi. Jadi nggak kupu-kupu banget ya. Enggak dong, kan tadi ikut Ormawa sama punya komunitas. Ya kan semester 1-2 dia ikut Ormawa. 5 1 sampai 5. Oh 1-5 Iya. ya. sih. Terus semester akhirnya baru fokus. Fokus ke bidangnya yang mau saya tekuni seperti itu. Oke. Ada dosen favorit nggak Mas? Yang mungkin sekarang masih berjasa lah bagi karirnya Mas David gitu. Ya kebetulan ada itu dosen saya, pembimbing saya itu ada Pak Hani, karena mulai dari semester 6 itu saya sudah bertemu dengan Pak Hani dan disupport untuk membentuk komunitas iOS tersebut, disupport secara ruangan, device dan lain-lain seperti itu. Dan juga selama fase skripsi juga saya dibantu banyak oleh beliau untuk riset juga di salah satu bidang di iOS seperti itu, Nah, Pak. itu kan apakah itu kan juga tugas dosen kan seperti itu yang menarik dan beda dari dosen yang lain, dari dosen favorit Mas David apa tadi? Apa itu? Dedikasinya mungkin Pak dari Pak Hani itu tadi. Dedikasinya Iya, gitu ya. untuk- Atau mungkin buat kamu 24 jam nih, kalau ada kesulitan kamu boleh tanya apa aja gitu nggak? Mungkin kalau itu kan balik lagi ke diri mahasiswa sendiri itu sekiranya gimana, misalnya jam segini itu balik ke diri mahasiswanya masing-masing. Cuma kalau beliau itu sangat open discussion sekali dan itu tadi sangat berdedikasi untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Ini ngomong-ngomong, udah berapa lama kerja di perusahaan ini? Untuk kebetulan yang sekarang itu masih baru sekitar 4 bulanan sih. Oke, 4 bulan, dan itu Iya. waktu yang juga bisa untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan yang lain pastinya ya. Iya, Apa sih yang sekali. selalu dipegang mungkin dari Prinsip Kak David ya? sendiri? Nah, Ada prinsip hidup nggak? Baca di YouTube-nya saya sendiri mungkin harus mempunyai pemikiran yang saya dimanapun berada harus siap berkembang dan belajar hal baru untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan seperti itu sih Kak. Siap belajar aja. Sekarang Mas, Loyal tuh ya. kasih motivasi Mas, sederhana aja kepada mungkin adik-adik atau mungkin junior-junior yang masih kuliah supaya bisa ngikutin jejaknya Mas David. Oke, mungkin untuk pesan dari saya untuk adik-adik yang sedang kuliah dalam dunia teknologi, khususnya teknik informatika, harus siap belajar dimanapun dan kapanpun, karena teknologi itu akan selalu berkembang ke depannya dan kita sebagai pekerja dalam dunia teknologi harus siap belajar hal tersebut, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tuh bukan setelah lulus tuh bukan perjalanan yang sudah selesai, bahkan kita itu menjadi perjalanan yang baru dimulai ya. Yang baru Karena kita dimulai. harus terus belajar, terus juga jangan jangan menyerah ya, karena di suatu perusahaan pasti banyak struggle-nya juga, pasti kita juga harus menyesuaikan, karena kalau di dunia kuliah sama dunia kerja tuh beda ya. Beda sekali. Beda nggak, David, Iya, ya? beda sekali. Dari lingkungannya, dari targetnya, Targetnya, suasananya, suasananya. oke, tuntutannya. Kalau yang mungkin bisa disampaikan dari Om Sis ke teman-teman apa ini? Ya intinya di mana kita punya wadah ya kita menyesuaikan bentuk wadah itu. Kayak perusahaan itu kan seperti kita itu seperti kayak air ya, di mana kita ada perusahaan bentuknya kotak ya kita harus menyesuaikan bentuk kotak itu. Ketika kita ada di perusahaan yang bentuknya segitiga ya kita juga harus menyesuaikan bentuknya juga gitu. Oke. Dan buat dinas tadi jangan lupa ya pesennya dari Kak David ini, khususnya yang teman-teman mahasiswa di program studi teknik informatika ya. Thank you ya Kak David ya udah bareng kita di sini cerita alumni dan juga nemenin di Nusian ya. Mungkin setelah ini mereka akan mapping ya setelah lulus itu mau kemana dan arahnya tuh mau ke perusahaan apa gitu ya. Thank you ya sekali lagi, sukses buat karirnya Kak David, semangat terus, pasti inovasi dan juga tadi proyek-proyeknya pasti akan bermanfaat di perusahaan dan juga pastinya bisa dirasakan oleh kita yang di masyarakat gitu ya. Oke, jadi kita pamit yuk mesti sama Dinusian. Dan jangan lupa untuk Dinusian share cerita alumni ini di tayangan YouTube supaya bisa menginspirasi kamu dan juga kerabat dekat kalian. Jadi saatnya Kak David, Indira dan juga Om Sis pamit undur diri. Kita ketemu di episode berikutnya ya. Jadi yang terakhir mau disampaikan apa Om? Nggak ada. Sampai jumpa. Bye.